bahwa Kerajaan Mahasin berada di sebelah Warungasem ini, Mahasin ini, itu saat itu yang sudah menyebut seperti itu yang namanya Purbacaraka. Halo, selamat datang di Serangkai Satu Channel bareng Ko Ardiansyah. Dan sebelum kita melanjutkan video lengkapnya podcast dengan Romo Turadi berkaitan dengan sejarah Kabupaten Batang dan juga Kerajaan Mahasin, perlu kami informasikan adapun kesalahan dalam video ini baik itu secara lisan ataupun subtitle berkaitan dengan informasi ataupun salah penyebutan nama daerah dan juga tentang waktu itu merupakan bentuk ketidaksengajaan. Informasi dalam video podcast kali ini jadikanlah sebagai referensi ataupun informasi awal untuk kita bisa menggali lebih dalam sejarah-sejarah yang terjadi di Kabupaten Batang dan juga sekitarnya. Buat sahabat Serangkai yang mungkin tahu adanya informasi lebih lanjut ataupun informasi-informasi baru atau mengkoreksi informasi dalam video kali ini, bisa tulis di kolom komentar sehingga kita bisa saling berbagi informasi dan saling menggali lebih jauh berkaitan dengan sejarah Kabupaten Batang dan juga sekitarnya. Jadi sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terus dukung Serangkai Satu Channel untuk bisa memberikan informasi dan juga konten-konten menarik lain ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu bersama saya kembali Om Imam dan sekarang dengan Om Ipan ya. Dan kali ini kita akan bedah sejarah bersama Romo Turadi. Selamat datang Romo. Selamat datang, Dik. Gimana, sehat Romo? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Sehati wong tua. Luar biasa, Serangkai Satu kali ini kita kedatangan sejarawan yang benar-benar pure asli Batang, dan nanti kita akan membahas bedah sejarah kerajaan-kerajaan di Kabupaten Batang dan juga sejarah Kabupaten Batang. Nah, sebelum itu kita minta kepada semua penonton yang di rumah untuk subscribe, kemudian komen dan like juga share gitu ya. Oke, sekarang kita mulai podcastnya dari mulai sejarah Kabupaten Batang dulu. Romo, kira-kira banyak orang sekarang menganggap bahwa sejarah itu kan tidak terlalu penting ya. Yeah. Padahal ketika kita itu melihat mengetahui sejarah apapun pasti akan menghormati prosesnya. Yeah. Nah, ini mungkin untuk pembelajaran di semua semua kalangan ya, supaya bisa menghormati sejarah, kemudian menghormati para pejuang-pejuangnya. Nah, ini coba Romo, kita ingin tahu sih sejarah kerajaan-kerajaan di Kabupaten Batang, kemudian termasuk sejarah Batang itu seperti apa? Oh ya, jadi terima kasih Dek memperkenalkan, nama saya Turadi ya. Jadi saya kelahiran pada 1957 di Batang. Kemudian tahun 1975 saya ini kemudian merantau golek pangan yang Sumatera. Nah, jualan batik dulu sebelum kenalan dulu ya. Kemudian tahun 77 saya bergabung dengan orang-orang yang gemar melakukan penelusuran saat itu, yaitu dulu itu ada namanya TKS Buci. TKS Buci itu tenaga sukarela yang bergabung dengan Departemen Penerangan. Nah, disitulah saya bergabung untuk melakukan penelusuran situs-situs kuno itu. Ini artinya bahwa saya ini bukan sejarawan, bukan budayawan, tapi hanya pemerhati saja, karena latar belakang saya ini memang otodidak gitu Dek. Ya ini nggak apa-apa kan begitu. Jadi kalau setelah saya dari Sumatera selama dari tahun 75 sampai 84, saya pulang sini 84. Kemudian saya melakukan penelusuran di wilayah Jawa ini. Kemudian sampai ke Jawa Timur, Banyuwangi, Lumajang, Malang dan lain-lain. Orang dari sana, banyak orang yang mengatakan, orang-orang sepuh itu kalau mau mempelajari sejarah klasik itu harus di Jawa Tengah gitu. Nah, setelah itu kita mencoba untuk menelusur di Jawa Tengah, akhirnya mengkerucut kalau pintu masuk peradaban itu antara Batang Pekalongan gitu. Nah, kalau kita berbicara tentang sejarah klasik, di mana Batang ini
sebagai pintu masuk peradaban kuno, ya. Di mana pintu masuk peradaban kuno itu situsnya yang awal yang ada di pinggir pantai itu ada di Balai Kambang itu. Itu pintu masuk itu artinya satu-satunya bibir pantai yang ada situsnya itu di Batang Balai Kambang. Di situ ada 2 peninggalan kuno, yaitu Candi Batu Bata dan Candi Batu Andasit, di mana di situ ditemukan prasasti yang dikenal dengan prasasti prasasti Balai Kambang itu yang dikenal dengan istilah prasasti peninggalan abad 6, itu prasasti Bendosari. Nah, itu satu. Kemudian di Batang ini kan selain prasasti Bendosari juga ada prasasti Sejomerto, prasasti Kepoko, kemudian prasasti Banjaran, Semampir, prasasti Indrokilo, dan prasasti Gentaprunggu, dan kemudian belum lama ini ditemukan di Brokoh, itu namanya juga prasasti peninggalan kuno juga. Kalau panjenengan tadi menanyakan seperti apa sejarah Batang, sudut pandangnya kalau sejarah klasik ya itu diawali dari situ deh, artinya sejarah klasik Batang ini sebagai pintu masuk peradaban kuno. Yang pertama. Yang kedua, Batang ini sebagai cikal bakal lahirnya raja-raja Nusantara versi dinasti Sailendra. Ya, karena nama Sailendra itu sendiri bahasa Sanskertanya itu adalah Raja Gunung. Kemudian bahwa yang ketiga itu bahwa Batang ini merupakan cikal bakal peradaban Nusantara. Peradaban se-Indonesia? Iya, Nusantara. Karena ini perlu kita jelaskan yang mengapa Batang sebagai cikal bakal peradaban Nusantara. Karena ketika berbicara tentang dinasti Sailendra itu nenek moyangnya atau pangkalnya adalah Dapunto Sailendra. Nah, Sailendra sendiri itu maknanya Raja Gunung. Nah, kemudian mulai dari Indonesia Barat sampai Indonesia Timur itu setiap daerah selalu menggunakan gunung. Iya, itu gitu. Gunungan misalnya kayak Aceh, itu ikat kepalanya ya kayak gini, Padang, Sumatera Utara, Jambi, kemudian Sumatera Selatan, kemudian Bengkulu, sampai ke timur. Kalau tidak diikat kepala juga ada di panji-panji, tetap lambangnya gunung. Itu dari Batang, dari Sailendra itu. Nah, kemudian pemerintah menggunakan lambang gunung sebagai Kalpataru. Nah, kemudian peradaban kesenian atau tradisi budaya Jawa membuat gunung itu jadikan lambang kesenian. Itu kalau berbicara sejarah klasik seperti itu Batang. Berarti memang cikal bakalnya di Kabupaten Batang. Ya, itu. Nah, bisa kita pertanggungjawaban baik secara akademis maupun secara legenda. Bukan legenda sebetulnya, secara kejarahan. Mengapa? Karena berdasarkan buku Sejarah Nasional Jilid 2 yang dibuat oleh Profesor Nugroho Noto Susanto, disebutkan bahwa Batang ini terdapat prasasti Sejomerto, kan begitu. Kemudian prasasti Sejomerto itu dilakukan penelitian yang melibatkan 3 teori besar, teori Funan Kamboja, teori India, dan teori Nusantara. Bahwa Dapunto Sailendra adalah merupakan orang asli Indonesia, bukan dari India, bukan dari Kamboja, kan gitu. Nah, kebetulan posisi ini ada di Batang. Iya. Nah, sehingga Nugroho Noto Susanto menyebutkan bahwa Dapunto Sailendra adalah merupakan cikal bakal atau pangkal munculnya dinasti Wongso Sailendra yang kemudian berkuasa di Nusantara ini. Bahkan sampai di Nalanda India itu ada prasasti yang dari dinasti Sailendra. Kemudian Ligor 1, Ligor 2 Thailand misalnya, kemudian di Sumatera. Jadi itu begitu, prasasti yang bahasa Melayu kuno itu jumlahnya ada 26. Kemudian di Batang itu merupakan urutan
yang pertama. Pertama. Ya, yang lain-lainnya itu awal pertengahan abad 7, akhir abad ke-7, yang di Batang itu diperkirakan awal abad ke-7. Itu kalau dari abad-abadnya itu berarti susunannya seperti apa, Romo? Ya itu berdasarkan kajian dari Universitas Indonesia, prasasti Dapunto Sailendra itu ini posisinya ada di urutan pertama. Kayak di Batu Kapur, terus di Ligor 1 maupun Ligor 2, terus yang lain-lain di Sumatera itu pertengahan dan akhir abad ke-7, termasuk yang ada di Temanggung begitu. Itu yang bisa tahu gitu. Di Temanggung saya. Ya, itu bahasa Melayu kuno itu prasasti itu menyebar di di Filipina juga ada, terus kemudian di Vietnam juga ada itu. Artinya bahwa pada periode tertentu yaitu abad ke-7 di sini itu sudah tersebar bahasa Melayu kuno, di mana bahasa Melayu kuno kita tahu sebagai nenek moyang dari bahasa Indonesia kan gitu. Nah, apa sisa-sisanya itu yang kita sebut sehari-hari itu masih banyak peninggalan bahasa Melayu kuno yang ada di sini. Oke, nanti sebelum masuk ke dalam nih Romo, kalau di Batang ini berarti tadi ada prasasti Sojomerto. Ya. Di Reben berarti ya Sojomerto. Sojomerto di Reben ya. Kemudian prasasti apa lagi? Romo tadi? Prasasti Bendosari itu ada di Balikambang. Prasasti Banjaran ada di Desa Semampir. Arban. Reben gitu. Oh iya Semampir. Prasasti Kepokoh ada di Blado. Terus prasasti Indrogilo ada di Pecalungan, Gemuh Pecalungan, gitu. Terus ada juga prasasti Buntit. Prasasti Buntit itu yang ditemukan di wilayah Bandar. Terus prasasti Gentaprunggu yang ditemukan di Telogo Pakis pada 1952 oleh petani Telogo Pakis, itu disebutkan bahwa Empu Wirawikromo mempersembahkan prasasti Gentaprunggu kepada Betoro Lumah Humalang Itanah Reben. Diperkirakan atau diyakini bahwa prasasti Gentaprunggu tersebut diyakini sebagai milik Raja Reben. Tapi kan ini masih klaim ya. Klaim. Karena itu ditemukan di Petung Riono. Menurut saya tidak berlebihan kalau Pekalongan atau Petung Riono juga mengakui kan gitu. Tapi disebutkan di situ bahwa Empu Wirawikromo mempersembahkan prasasti tersebut kepada Betoro yang ada di Reben, itu kira-kira. Berarti saling terkaitan. Di Petung Riono ya, Telogo Pakis. Kalau sejarah kabupaten sendiri berarti muncul di abad berapa? Kabupaten Batang. Kabupaten Batang ini berdasarkan yang kita tahu ya. Jadi begini deh. Ini mulai perjalanan Pujangga Manik. Pujangga Manik itu pendeta Hindu dari Pajajaran, gitu. Jadi Pujangga Manik pada abad 15 melakukan perjalanan dari Pajajaran menuju Bali kurang lebih abad 15, kan begitu. Nah, saat itu Pujangga Manik melakukan perjalanan dari Pajajaran menuju ke Bali, itu ada apa sesungguhnya kan gitu. Nah, ternyata setelah kita melakukan penelusuran dari berbagai literasi, bahwa saat itu Pajajaran abad ke-15 itu sedang mendapat tekanan dari Cirebon dan dari Banten untuk mengislamkan daerah Pajajaran tersebut. Dari situ kemudian wilayah dari mulai Brebes sampai Tugu Semarang itu dulu merupakan bagian wilayah Pajajaran. Di situ. Nah, kemudian ketika Pajajaran mengalami instabilitas, wilayah mulai dari Brebes sampai Tugu Semarang itu dulu belum ada Jawa Tengah, Dit. Nah, dari mulai Brebes sampai Tugu Semarang itu kemudian diampu oleh Sunan Gunung Jati.
Kira-kira begitu. Nah, setelah diampu oleh Sunan Gunung Jati, wilayah Brebes sampai Semarang itu diserahkanlah kepada Sultan Sultan Hadiwijoyo Pajang. Dari Sultan Hadiwijoyo sampai kemudian muncul Mataram Islam itu sampai Senopati Sutowijoyo ini belum ada kabupaten. Nah, baru ketika anaknya dari Sutowijoyo atau anak Senopati yang namanya Pangeran Sidokrapya itu menjabat sebagai raja saat itu kemudian di Batang ini mulai dari Tugu Semarang sampai Brebes muncul adanya kadipaten yang belum menangani secara administrasi pemerintahan. Saat itu namanya Adipati Pemajegan, tugasnya memungut pajak. Nah, itu pada tahun 1600 sekian. Nah, kemudian setelah itu baru ketika Raden Rangsang itu naik tahta pada 1613, kemudian yang disebut dengan gelar Sultan Agung itu pada 1614 baru ada kadipaten yang resmi secara administrasi menangani sistem tata kelola pemerintahan di Kabupaten Batang. Artinya kalau mengerucut dari tahun tersebut bahwa Batang ini sejak tahun 1614. Nah, bupati pertamanya yang disebut dengan Mandurorjo. Nah, ketika Mandurorjo itu menjadi bupati pertama Batang, kemudian Mandurorjo itu pindah ke Pekalongan 1622. Jadi tadi 1614 di Batang, kemudian 1622 menjadi bupati Pekalongan. Itu seperti itu. Berarti duluan Kabupaten Batang? Ya, kalau urutannya begitu. Kota baru ke Kabupaten Pekalongan. Dari Batang, baru pindah Kabupaten Pekalongan. Nah, belum ada kota Pekalongan. Belum ada kota Pekalongan. Kalau Kabupaten Batang itu sama kota Pekalongan kan banyak yang berpendapat mungkin ya. Dulu itu satu kadipaten. Itu benar apa dong? Maksudnya? Misalkan di Warongasem lah, Warongasem ikutnya Pekalongan gitu. Atau mungkin dulu wilayah Kabupaten Batang itu daerahnya daerah kota Pekalongan. Jadi gini, Kabupaten Batang bergabung dengan Pekalongan itu pada 31 Januari 1936. Itu bergabungnya dengan Pekalongan, sudah menjadi kadipaten ya. Itu kemudian pada 1946 itu tim dari KNID. KNID itu Komisi Nasional Daerah, itu di Batang mengusulkan agar diadakan kembalinya status Kabupaten Batang, diperjuangkan. Kemudian tahun 66 baru kembali betul Kabupaten Batang sebagai kabupaten yang resmi berdasarkan undang-undang dan surat Menteri Dalam Negeri. Kalau panjenengan dulu Batang dan Pekalongan menjadi satu. Nah, itu begini. Sebetulnya kalau kita mengacu dengan sejarah klasik ya, di mana Kabupaten Batang, Pekalongan, Banjarnegara, Wonosobo, Temanggung, dan Kendal itu satu rumpun. Nah, secara antropologi 6 wilayah itu satu rumpun deh. Kemudian kita dipisahkan oleh sejarah administrasi pemerintahan kabupaten. Jadi Batang dan Pekalongan itu satu rumpun, satu budaya. Maka menurut saya kalau sudut pandangnya kita berbicara tentang sejarah tuo-turan, tuo mana Batang dan Pekalongan, dari anak muda Batang, tuo Batang dari Pekalongan, dari uang Pekalongan, tuo Pekalongan, menurut saya itu tidak baik dan tidak mendidik. Sehingga dengan demikian kita lebih melihat secara antropologi budaya, karena satu budaya, ya, satu rumpun,
itu antara Banjarnegara, Wonosobo, Temanggung, Kendal, Batang, dan Pekalongan itu satu rumpun. Ini pernah saya sampaikan di forum di Dieng. Saat itu saya diundang oleh penggiat budaya Dieng. Itu saya berani mendeklar di situ karena saya mau ngomong tentang sejarah Dieng. Kalau teman-teman ini bisa mengambil dari 6 perwakilan untuk menyebutkan bahwa inilah bumi Sailendra itu dari 6 wilayah itu. Itu kalau sudut pandangnya sejarah klasik sebagai pintu masuk peradaban kuno memang Batang Pekalongan. Tetapi setelah kemudian muncul dinasti Sailendra, di mana bumi Sailendra itu mulai Batang, Banjarnegara, Wonosobo, Temanggung, Kendal, dan Batang itu disebut bumi Sailendra. Ini yang kemudian kita katakan bahwa secara antropologi 6 wilayah itu satu rumpun sebelum Mataram kuno. Sementara Mataram kuno itu basisnya atau cikal bakalnya prasasti Canggal pada tahun 732 kan begitu. Sedangkan bumi Sailendra itu sumbernya dari prasasti Sejomerto. Ini yang harus kita sampaikan gitu. Jadi Batang Pekalongan itu ya satu rumpun, satu saudara itu, satu keluarga itu. Memang terpisah karena administrasi kabupaten. Administrasi kabupaten. Tapi kalau sejarah itu dipegang untuk dijadikan rebutan tua, saya kira yo tidak baik. Tidak baik karena satu saudara, satu keluarga. Maka ada rebutan. Ini khasnya Megono. Tapi gitu kan. Nah, ya Megono itu kan karena satu rumpun. Dulu Batang Pekalongan kan satu rumpun menjadi satu kesatuan. Milik Batang ya juga milik Pekalongan, milik Pekalongan juga sama milik Batang sama gitu. Asli khas dari Kabupaten Batang itu aslinya apa? Maksudnya? Yang misalkan dari mulai makanan dulu ya? Yeah. Apa yang khas dari Kabupaten Batang itu? Kalau kuliner Kabupaten Batang itu sesungguhnya peninggalan dari zaman Sultan Agung atau Baurekso itu yang dikenal dengan istilah Serabi Kalibeluk. Itu Serabi Kalibeluk, Mas, itu menurut legenda ya, itu merupakan cikal bakalnya kuliner itu dari era Sultan Agung. Satu, yang kedua, di mana di wilayah sini Kecamatan Warungasem ini ada desa yang namanya itu sebelah desa Kalibeluk itu Sijono Pak. Nah, di situ dikenal sebagai kuliner khas ya, khas Batang sesungguhnya itu yang namanya panggang ayam. Nah, ini belum ada yang mencoba untuk mau menggali, melakukan riset ya. Karena ini sebetulnya bagian dari kuliner khas Batang itu yang peninggalan dari era Sultan Agung itu cuma itu yang kita pahami. Itu memang dari dulu sudah ada, Romo? Sudah ada. Termasuk Kalibeluk, ayam. Ya, kalau itu tadi Megono kan kita tidak bisa mengklaim bahwa milik Batang saja, nggak bisa dong. Bisa, kan? Karena dulu satu satu budaya atau satu satu keluarga Batang Pekalongan ketika berbicara tentang Megono yo WE Batang yo duwe Pekalongan gitu. Ngaten nggih? Nah, itu kira-kira deh. Memang kalau yang khas dari dulu itu ya Serabi Kalibeluk dan panggang ayam Sejono gitu. Oke. Nah, mengikat dari sejarah-sejarah di Kabupaten Batang, Romo, berarti kan Warungasem itu termasuk daerah tertua. Ya, kalau berbicara tentang Warungasem sebagai kecamatan, memang sebelum ada kecamatan itu dulu wilayah Kabupaten Batang itu terdapat distrik. Ada 6 distrik ya. Distrik pertama adalah distrik Mahasin. Distrik Mahasin. Nah, sebelum ada kecamatan. Ini dulu ya. Distrik Mahasin ini yang nomor 1, yang nomor 2 distrik Sedayu, Bandar. Yang ketiga distrik Batang. Yang keempat distrik Subah. Gitu. Yang kelima distrik Kalisala Limpung. Yang keenam distrik Kebumen Tersono. Nah, satu distrik itu minimal membawai 100 desa lebih kira-kira begitu saat itu sebelum muncul kecamatan. Nah, itu kalau
berbicara per kecamatan sekarang. Nah, sekarang kan menjadi 15 kecamatan. Nah, karena kemarin ada reformasi itu. Kalau konteksnya tentang wilayah per kecamatan atau distrik. Iya. Nah, sekarang awal mulanya Kerajaan Mahasin nih, ceritanya seperti apa itu? Ya, kan karena banyak simpang siur nih. maaf Kak, sambil minum ya. Jadi banyak yang beranggapan itu adalah sebuah mitos. Yeah. Ada yang beranggapan itu memang benar-benar terjadi. Ada kerajaan. Iya, ada kerajaan. Karena kalau dibilang mana buktinya? Buktinya nggak ada. Kalau misalkan kita anggap Magelang itu ada candi. Gitu. Kalau di Mahasin itu kan belum ada, belum terpecahkan, belum ditemukan. Gitu. Seperti apa tanggapannya? Yang pertama sebagai pintu masuk tentu di sini belum ada berupa candi dan lain sebagainya karena sebagai pintu masuk di mana sarana dan prasarana hidup saat itu mutlak dari organik. Itu yang pertama. Jadi umah yo pakai kayu dan seterusnya. Nah, kalau berbicara tentang Mahasin berdasarkan literatur yang kita coba baca ya. Sebetulnya berbicara tentang Mahasin itu berdasarkan buku Sejarah Nasional Jilid 2. Kebetulan saya bawa itu bukunya. Itu informasi tentang Mahasin itu pada abad 5. Tahunnya 414 oleh pendeta Fahian. Itu pendeta Fahian itu pendeta dari Tiongkok di saat mana Fahian sedang memburu kitab suci Buddha ke India, kemudian mampir di Jawa. Sementara kalau membaca kajian atau penelitian dari ahli itu dari arkeologi Yogyakarta itu menyebutkan bahwa India masuk sini itu pada abad kedua. Jadi Indianisasi masuk Jawa Tengah itu pada abad kedua. Sementara berdasarkan pendeta Fahian itu bahwa masuk Pulau Jawa itu awal abad kelima atau 414 Masehi. Itu yang disebutkan. Di mana Mahasin itu posisinya berada di sebelah barat kerajaan Keling atau Kalingga. Kan begitu. Kemudian pada abad ke-7 di era dinasti Tang ada perjalanan pula dari pendeta Tiongkok namanya Itsing dan Wining, yang satu pendeta, yang satu biksu ya. Itu menyebutkan bahwa kedua tokoh ini, tokoh agama Buddha ini masuk juga ke Jawa saat itu kerajaan Keling. Nah, di mana saat di kerajaan Keling itu ketemulah dengan pendeta Buddha yang namanya pendeta Jonobodro. Jonobodro itu kemudian si Itsing dan Wining itu melakukan penerjemahan kitab suci Buddha dari bahasa Tiongkok, dari bahasa Jawa kuno, kira-kira begitu, ke bahasa Tiongkok, kira-kira begitu. Itu abadnya 7. Nah, sementara informasi yang perjalanan pendeta Tiongkok yang lain yang namanya Fahian itu abadnya 5. Nah, selama ini yang dilakukan kajian oleh para sejarawan itu mulai dari Keling, yang menyebutkan bahwa kerajaan Mahasin berada di sebelah Warungasem ini, Mahasin ini, itu saat itu yang sudah menyebut seperti itu yang namanya Purbacaraka. Cuma tidak dilanjutkan sampai sekarang, tidak dilakukan kajian-kajian secara menyeluruh, riset itu pun berhenti. Nah, apa itu Keling? Apa itu Mahasin kan? Mahasin, gitu. Ya Bapak ya, kita sebutkan. Kalau berdasarkan bahasa Arab, Mahasin itu keindahan. Keindahan. Nah ya, kalau bahasa Arab. Kalau bahasa Sanskerta ini, maaf tadi kita berbicara Mahasin. Nah,
Tapi Mahasin ini memang dari awal Mahasin atau dulu Masin? Masin itu kalau versi lain disebutkan cikal bakalnya adalah Mahasena. Mahasena. Kalau bahasa Sanskerta, Mahasena itu artinya pasukan yang kuat, pasukan yang agung. Atau istilah sekarang itu pengawal presiden misalnya. Jadi pasukan yang kekuatannya tingkat tinggi. Nah, itu kalau berbicara tentang Mahasena. Kan gitu. Itu nanti kita memang perlu kajian-kajian terus-menerus ya. Kemudian bahasa itu sendiri, Mahasin itu kalau tadi bahasa Arabnya itu keindahan ya. Bahasa Arab. Nah, nanti sebetulnya Mahasin itu dari bahasa Arab kah? Bahasa Sanskerta kah? Atau bahasa lain? Kalau melihat informasi dari Fahian tadi pada abad 15 awal, maka tidak menutup kemungkinan bahwa nama Mahasin itu sendiri di Nusantara kan cuma di sini. Itu satu. Yang kedua, sebutan Mahasin itu menjadi seorang tokoh yang kuat, tokoh yang bijaksana, itu kalau menurut bahasa Pali. Bahasa Pali itu dari kerajaan Bihar, India. Nah, dari Bihar itu ketika melakukan syiar agama Buddha dimulai abad kedua di Nusantara ini. Nah, sementara Fahian ini kan pendeta Buddha. Nah, tapi yang disebutkan di buku-buku seolah-olah perjalanan yang dilakukan pendeta dari Tiongkok ini yang dimasuki adalah misalnya Tarumanegara, Keling, hanya itu. Sementara Keling itu abad 67. Ini abad 14 sudah ada. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah mungkin si pendeta Fahian itu mendaratnya di Pulau Jawa itu ke Tarumanegara? Mengapa saya katakan itu tidak mungkin? Karena Tarumanegara itu sebuah kerajaan yang bercorak Hindu. Sementara Fahian itu pendeta Buddha. Kan itu. Nah, di Mahasin ini dulu itu yang cikal bakal adanya agama Buddha, penyebaran Buddha. Di Jawa ini ya hanya Mahasin yang dikenal Buddha dengan Keling. Sementara Mahasin dan Keling itu 200 tahun loh. Ini yang harus kita pahami. Itu sementara begitu. Dan dari India sendiri itu kan banyak kerajaan-kerajaan kuno, tapi paling kuno dan kemudian menjadi bahasa pengantar agama Buddha adalah bahasa Pali. Bahasa Pali itu dari Bihar, kerajaan Bihar, yang kemudian di situ ada universitas tertua di Nalanda, itu India, itu di daerah Bihar gitu. Ya, kalau di Mahasin ini kan ada Gapuro, Kalibelo, Kebon Sari, kemudian Pesarean, itu katanya dari kata Pesarean, desa Pesarean gitu. Kemudian ada Pandansari, Kebon Dalem, Kebon Sari itu katanya Taman Sari. Kerajaan ini begitu. Ya, itu baik, itu karena legenda ya. Nah, nggak apa-apa. Tapi boleh saya tanya bahwa di Mahasin itu ada berapa pedukuhan? Di Mahasin itu berarti ada Mahasin Gending, kemudian Mahasin Pekuncen, terus Mahasin Mas Ledok, 4 berarti, dan Mahasinnya sendiri. Ya. Nek Gending itu kaitannya dengan gamelan ya. Gamelan. Karena di sini ada empu pembuat gamelan dulunya, dan ada empu pembuat wayang. Nah, itu di sini itu. Nah, begini deh. Kalau berbicara nama-nama, kita harus melakukan kajian yang toponim ya. Kajian toponim itu teorinya tidak mungkin ada nama kalau tidak ada maknanya. Itu satu. Yang kedua, tidak mungkin ada nama dan makna kalau tidak ada kejadian. Ini teorinya seperti itu. Nah, kemudian
antara Batang, Pekalongan sampai Kendal ya, mulai Tugu dulu belum ada Jawa Tengah, Tugu ke barat itu milik Pajajaran ya. Nah itu mulai Tugu ke selatan sampai ke Purworejo itu sampai ke barat itu dulu milik Pajajaran, yang Ngetan milik Mojopahit. Ya, artinya bahwa di Batang ini nama-nama desa di Batang ini peninggalan dari 3 zaman. Peninggalan zaman Pajajaran yang satu, kemudian nama-nama peninggalan era Mataram kuno atau zaman Hindu Buddha, kemudian nama-nama desa peninggalan dari Mataram Islam. Ya, misalnya kayak Pesaren, kayak Pandansari, kemudian terus kemudian nenggone Tersono atau Limpung itu ada Amongrogo, ada Desa Kebumen, Rejosari, kemudian Harjowinangun, itu nama-nama peninggalan Mataram Islam. Termasuk di Pekalongan misalnya ada Kajen, ada Pakiringan Alit, Pakiringan Ageng, Kesesi, itu nama-nama Mataram Islam. Terus Kebumen, yang Batang ada 2 desa Kebumen itu ya peninggalan era Mataram Islam. Nek misalnya kayak Cepagan, terus Mahasin, dan nek Mahasin sebelum Hindu Buddha maksudnya, ya awal Hindu Buddha, awal Buddha ya. Misalnya ada di Batang ini gini, kan ada namanya Desa Ciluwu, nama Burangan, Desa Burangan, kemudian Limbangan, itu peninggalan dari Pajajaran. Nah, mulai dari Tugu, Semarang ke barat dan ke selatan ke barat, setiap kabupaten pasti ada desa bernama Limbangan. Limbangan itu identik dari Jawa Barat. Nah, itu itu begitu. Sedangkan misalnya kayak nama-nama peninggalan kuno, misalnya kayak Wonopringgo gitu. Terus misalnya kayak bukan Kalibeluk, kalau Kalibeluk itu bahasa modern, itu bahasa Jawa modern ya. Misalnya kayak Cepagan, kemudian kayak kalau di Tersono itu kayak misalnya desa Gondosuli, itu peninggalan kuno. Terus kemudian selain Gondosuli ada nama-nama lain seperti Ndoro, itu peninggalan kuno. Terus masuk Silurah, itu peninggalan Hindu Buddha atau peninggalan kuno. Jadi itu begitu. Kalau wilayah kita ini nama-nama desa dari peninggalan dari 3 zaman. Berarti di Warongsem ya? Di Warongsem itu ada misalkan Masin, Cepagan, kemudian Pandansari, itu belum pasti peninggalan kuno semua, Bang? Belum. Ada yang nama baru misalkan Cepagan, termasuk kemudian Terban, itu berarti nama-nama baru. Terban itu mungkin di era Mataram Islam ini, terus mengunang misalnya itu Mataram Islam, terus termasuk Pandansari. Nah, Pandansari itu kan seorang perempuan yang merupakan adik kandung dari Pandanaran. Itu kisahnya begitu. Ketika Pandansari kawin dengan anak dari Kesultanan Cirebon saat itu tidak punya anak, kemudian kan pisah. Nah, itu kemudian si Pandansari ini yang dimong oleh Ki Ageng Wonobodro, itu kira-kira begitu. Nah, itu peninggalan nama-nama itu dari era Mataram Islam. Berarti ada kalau Kalibeluk barang itu ya era Islam itu. Islam. Berarti di Warongsem Sawah Joho paling kuno Mataram kuno itu Masinnya. Ya, Masin itu awal penyebaran agama Buddha, diperkirakan gitu. Karena itu penjelasan itu berdasarkan buku sejarah nasional, berdasarkan informasi dari Tiongkok, di mana Mahasin itu disebutkan, yang mana Mahasin itu yang didatangi oleh pendeta Fahian itu tadi. Itu abadnya 5, abad 5. Jadi awal abad 5
tahunnya 414 Masehi. Artinya ini belum ada Hindu-Buddha di sini. Nah, sementara kalau berbicara tentang penyebaran agama Buddha itu sumbernya dari kerajaan Bihar. Nah, itu berbeda dengan Kling. Sementara Kling itu kan dari Kalingga. Berbeda. Nah, berbeda pula yang masuk ke Jawa ini atau ke daerah kita ini ada yang dari kerajaan misalnya Palawa, Dewanagari, kan gitu. Jadi dari India ini banyak banyak unsur dari berbagai kerajaan yang masuk sini. Tetapi yang menjadikan bahasa agama Buddha itu bahasa Pali. Nah, sementara kalau berbicara tentang Mahasin, ini memang kalau bahasa Pali itu disebutkan sebagai, kalau Mahasin itu memang mahanya ada, tapi sinnya itu nggak ada, sinnya nggak ada. Kalau Mahasena memang ada dari sana, tapi kalau sin itu nggak ada, kan itu dua kata ya, bukan satu kata. Nah, Mahasena, kalau Maha itu berarti agung atau besar, Sena itu pasukan elit. Itu kalau bahasa Sanskerta atau bahasa Pali, begitu. Romo tadi kaitan sama apa namanya, di Masen itu dulu ada pembuat wayang. Itu berarti dari zamannya Mataram kuno sudah ada pembuat wayang. Begini, saya tidak tahu apa itu dari Mataram kuno, tetapi kalau pembuatan gending itu dari era kuno. Jadi cikal bakal gending itu gendingan ya. Gendingan itu sama identik dengan gamelan. Okay. Langgam itu konteksnya tentang itu. Nah, kalau itu memang kuno sekali. Jadi kita punya nenek moyang berbicara tentang alat musik di dunia ini kan cuma di daerah kita, di daerah kita atau di negara kita yang alat musiknya pakai logam, yaitu terkait dengan gending itu, gamelan itu. Nah, kalau berbicara tentang Sepagan, di sini dulu ada pengrajin wayang, ada empu yang membuat wayang, namanya itu Sungging ya. Itu memang Sepagan. Nah, bahwa Sepagan ini tidak sekedar sebagai tukang sungging atau produksi wayang semata, tetapi secara sosial dan secara budaya, bahwa Sepagan ini satu-satunya desa yang menjaga kearifan lokal. Nah, artinya begini, Dek. Kalau di Jawa Tengah ini dulu ada 6 pakem wayang. Pakem itu menurut karesdenan masing-masing. Nah, karesdenan itu kan dibuat oleh Belanda dulu. Jadi Pati, Karesdenan Pati, Karesdenan Semarang, Karesdenan Kedu, Solo, Jogja, Banyumas, dan Pekalongan. Nah, Pakem Pekalongan itu yang bertanggung jawab menjaga kelestarian, dan Pakem itu adalah Sepagan. Untuk wilayah mulai dari Batang sampai Brebes itu namanya wayang atau gamelan, itu Pakem Pekalongan. Maka suara gamelannya berbeda. Nah, dengan Banyumas. Suaranya gamelan Pekalongan, Batang, dan Brebes atau wilayah Pekalongan ini berbeda juga dengan Semarang. Lakon wayangnya, wondo atau bentuk wayangnya juga berbeda dengan Jogja dan Solo. Nah, sekarang pakem wayang ini yang masih ada sampai saat ini cuma 3, Dek. Solo, Jogja, dan Banyumas. Pakem Pekalongan sudah tidak ada. Nah, ini Sepagan ini dulu tempat pembuatan wayang atau sungging wayang atau ngukir wayang, dan sekaligus yang mempertahankan pakem wayang Pekalongan. Gitu begitu. Iya, berarti wayang itu sudah ada. Setelah itu baru abad beberapa ada Wali Songo. Sunan Kalijogo ya yang memakai wayang itu.
Ya. Karena banyak orang menganggap ya wayang itu dibawa oleh Sunan Kalijogo. Terus Sunan Kalijogo. Jadi dibuat Sunan Kalijogo kemudian untuk dakwah Islamnya di Jawa gitu. Ya. Itu memang secara legenda begitu. Tapi wayang itu sebetulnya sebelum Hindu Buddha datang ke sini, di sini sudah ada wayang. Ya. Itu dulu itu ada yang namanya Bathara Guru atau Semar, Togok. Itu yang hubungannya berbicara tentang kayangan, dunia kayangan gitu. Nah, ketika Ramayana Mahabharata datang ke sini, kemudian alkulturasi budaya itu terjadi di situ. Maka Ramayana dan Mahabharata itu dicampur dengan budaya Jawa yang sudah ada, jadilah akhirnya wayang yang asli Jawa itu tenggelam. Nah, kalau berbicara Sunan Kalijogo itu orang hebat sebetulnya. Mengapa saya katakan hebat? Wali Songo yang mempertahankan busono hitam, tidak pakai busono putih, itu Sunan Kalijogo. Nah, ini ya sebagai tanda. Karena Sunan Kalijogo itu tidak sekedar sebagai seorang budayawan, tidak sekedar sebagai seorang wali, tidak sekedar sebagai seorang tokoh Jawa, tapi Sunan Kalijogo adalah pakune atau jagone Pulau Jawa, karena beliau itulah yang memfilter agama-agama dari luar masuk Jawa. Nah, ketika beliau itu Sunan Kalijogo sebagai tokoh agama Islam, ketika melakukan syiar menggunakan gamelan atau wayang gitu betul. Nah, wayang itu perjalanannya itu kan berkembangnya sesuai kebutuhan deh. Itu namanya ada yang namanya carangan gitu. Nah, misalnya bentuk wayang sesuai dengan keinginan daerah masing-masing itu namanya carangan. Jadi perkembangannya itu berangsur-angsur. Memang sejak Sunan Kalijogo itu dulu sudah ada wayang, tapi di era Sunan Kalijogo itu ada perbaikan gitu. Ada istilah sahadat itu menjadi jamus kalimosodo. Itu kan itu di plesetnya gitu. 5 kalimat sahadat sama dengan jamus kalimosodo. Artinya yang mengawinkan isme dari Islam dan isme dari Jawa itu Sunan Kalijogo. Ini hebatnya Sunan Kalijogo. Bisa masuk sekarang ya? Dipertemukan. Jadi anasir Jawa dan anasir Islam itu dipertemukan, yang mempertemukan itu Sunan Kalijogo. Tidak sekedar Sunan Kalijogo hanya sebagai tokoh yang melakukan syiar agama tok, itu tidak sekedar itu. Tapi sampai pada kemarifatan, ya kalau bahasa sufi atau bahasa itu tasawuf apa itu. Itu lebih dalam daripada yang kita lihat sekarang. Gitu. Ya kadang kita sebagai orang modern, maksudnya orang milenial, melihat misalkan salah satu contoh kamu, orang munggah ke molo, itu kan ada yang dipakai sesajen, kemudian kasih bendera merah putih, dibacakan azan di atas, itu kan kadang orang menganggap wah itu syirik dan sebagainya. Padahal ada sebuah makna di sana. Dan ada banyak budaya-budaya di Jawa ini yang banyak orang menganggap itu menyimpang gitu, padahal sudah dikarang oleh misalkan dari Sunan Kalijogo ini ada makna tertentu, ada makna tertentu gitu namanya. Jadi yang pertama Sunan Kalijogo itu sebagai filter di mana agama lain, misalnya agama Kristen, Hindu, Buddha dan lain-lain masuk sini, itu turun temurun di Jawa itu ada yang mengfilter. Anda membawa agama sini boleh, selama Tuhan Anda tidak bisa dipersonifikasikan. Itu kalimatnya begitu. Nek Tuhan Anda itu bisa digambarkan sebagai sosok atau bentuk orang, tidak boleh. Itu sudah Kalijogo. Tapi kalau Tuhannya itu tidak bisa digambarkan, itu baru boleh. Itulah makanya di sini ada Kristen Jawa, ada Islam Jawa. Nah, Islam Jawa itu Nahdlatul Ulama. Karena Nahdlatul Ulama di satu pundak kanan itu mengemban misi perjuangan Rasulullah, di pundak kiri mengemban misi menjaga kearifan lokal atau nenek moyang Jawa. Itu hebatnya begitu. Keren. Nah, kita kembali ke Mas Sena ya, Pak. Mas Sena itu kan dari prajurit agung dari India. Kalau itu Masin itu dasarnya dari Mahasena. Kalau versi Pak
Anceng itu Mahasena. Nah, dari India itu Mahasena itu apa ada unsur apa namanya dikejar-kejar oleh musuh atau enggak? Itu kalau itu bukan dikejar-kejar, menurut literasi yang kita baca itu pada abad 2 sampai abad 3-4 itu dalam rangka penyebaran agama Buddha gitu, kira-kira begitu. Tapi kan ini masih hipotesis ya, hipotesis kita ya. Itu perlu adanya apa namanya riset ya. Nah, ini semua ini apa yang kita bicarakan ini masih mentah lah. Itu akan bisa menjadi satu dasar sejarah yang detail, ilmiah, manakala kita lakukan penelitian atau riset. Wah, kira-kira. Nah, ini ada wacana, ada satu batu nih Pak, bentuknya itu kan persegi di daerah Masin Lego. Pekuncen. Itu katanya cerita orang-orang dulu itu batu itu ada semenjak abad sebelum abad ke-7. Nah itu abad 85 berarti. Nah itu namanya itu batu pekiringan. Nah menurut nama ini batu pekiringan itu model apa? Kalau bahasa pekiringan itu bahasa Jawa modern. Kalau pekiringan, jadi itu bahasa Jawa modern. Tapi bahasa Jawa lamanya saya nggak ngerti. Itu bisa kita lihat itu dari Sungai Kupang, dari Kali Kupang itu kurang lebih ada nggak 50 meter dari bibir pantai. Ada nggak 50 meter? Ada. Nah, sekitar 50 meter. Nah, kalau sekitar 50 meter itu mungkin pantas ditengarai atau diduga peninggalan abad 4-5 kalau ada yang menyebutkan sebelum abad ke-7 kan ya. Nah, mungkin itu sebagai tanda, tapi lagi-lagi harus kita lihat dulu. Jadi gelombang yang dikeluarkan dari benda tersebut itu apa gitu. Karena kalau basis pemikiran barat itu kan basisnya kan fakta, bukti. Kalau bahasa pemikiran timur yang namanya dasar kebenaran belum tentu fakta, namanya nyata, kan begitu. Nah, tinggal nanti kita pelajari dulu. Itu kalau batu itu namanya apa, pekiringan, itu sementara seperti itu. Kemudian nama pekuncen itu juga nama bahasa Jawa modern, bahwa ketika berbicara kuncen di situ ada sesuatu yang dijaga, ada sesuatu yang apa namanya dilestarikan, ada sesuatu yang perlu dikembangkan, misalnya gitu. Itu kuncen itu begitu. Kuncen itu bisa tempat tertentu, bisa apa namanya di situ ada cagar budaya, di situ juga mungkin bisa ada makam dan seterusnya. Kalau kuncen. Iya. Kira-kira. Kalau sejauh ini ada nggak Romo nama tokoh yang terlibat di Kerajaan Mahasin mungkin ya? Karena kan kita hanya mendengarkan ya Kerajaan Mahasin itu ada gitu. Mungkin ada satu sosok tokoh nama misalkan siapa gitu ya, yang benar-benar itu dari abad sana, dari abad Kerajaan Mahasin. Abad keempat ya? Ya, kalau kita berpangkal dari pendeta Fahian itu ya abad 5 ya, abad 45. Itu saat itu dinasti di Cina belum ada dinasti Tang. Dinasti Tang itu kan abad 67 ya. Nah, itu masih dinasti Sunan apa namanya, dinasti Kuning atau dinasti Selatan istilahnya di Cina dulu. Nah, nama-nama itu perlu kita cari ya. Perlu kita cari kalau kita apa pangkalnya dari Fahian itu kan abad kelima ya. Tentu kita untuk mencari itu dengan nama-nama abad itu gitu. Bisa saja dengan bahasa Jawa kuno, bisa saja dengan bahasa nama itu menggunakan bahasa Sanskerta, bisa saja menggunakan bahasa Pali, Proto dan lain-lain. Nah, itu coba kita telusuri. Nah, karena
kalau tidak kita upayakan, tidak ada upaya untuk melakukan penelusuran, itu ya memang kita kesulitan. Jadi seperti jenengan matur tadi, apa namanya, sirik dan lain sebagainya. Sirik, tahayul dan seterusnya itu kan ketika kita pikiran buntu tidak mampu menerjemahkan secara ilmiah, itu namanya dikatakan sirik kan gitu. Ya maaf ya, ini itu begitu. Karena yang namanya ilmiah itu kan menjadi ukuran. Apalagi sekarang ini muncul yang namanya sains dan teknologi. Ya. Jadi sains itu tidak kemudian berbicara tentang dogma, karena sains itu bisa diperbaiki secara terus-menerus berjalannya waktu. Kalau dogma itu kan sesuatu yang tidak bisa diverifikasi. Kan? Kalau di buku sejarah itu ada nggak Romo mengatakan bahwa kerajaan Mahasin itu lambangnya misalkan ada apa namanya, kalau di Batang itu kan tombak Abdawa gitu ya. Nah itu dulu ada nggak kerajaan Mahasin? Ya itu lambang Buddha ya. Lambang Buddha. Ya pasti ada dulu itu, tapi kita belum sampai ke situ. Karena kita masih berbicara tentang Mahasin. Mahasin itu apa artinya kan gitu? Apa Mahasena? Apa Mahasin itu kalau bahasa Arab, Mahasin itu keindahan gitu. Tapi kalau bahasa Arab abad 5 kayaknya belum deh, belum ada. Itu pertimbangannya begitu. Kemudian kalau Mahasin itu dari negara Kalingga, India, kayaknya enggak juga, karena Kalingga masuk sini itu abad 6. Abad 6. Sementara Mahasin itu abad 45 kan gitu. Nah itu kan sulitnya begitu. Nah Sanskerta memang, dan bahasa Sanskerta dan bahasa Pali itu bahasa yang untuk mengantarkan penyebaran agama Hindu-Buddha. Tapi bahasa Pali itu bahasa spesifik yang untuk mengantarkan syiar agama Buddha dari Bihar, India, kerajaan Bihar. Itu bedanya begitu. Nah, banyak pertimbangan ya, banyak pertimbangan dan banyak versi, tetapi kalau bicara tentang Keling atau Kalingga dan Mahasin, ini kan jaraknya ratusan tahun. Logikanya begitu kira-kira. Kalau ini mengacu kepada pendeta Pahyan. Nah, nama Mahasin itu sendiri berhenti kajian dan penelusuran atau penelitiannya di era Purbacaraka. Ketika Purbacaraka meninggal sudah tidak diteruskan. Nah, jadi kalau di buku Sejarah Nasional Jilid 2 itu masih menjadi informasi berita Tiongkok. Belum ada yang melakukan kajian, penelitian mendalam tentang Mahasin, itu belum. Jadi sebagai orang Batang, saya juga terima kasih kalau anak-anak muda Mahasin ini peduli untuk melakukan penelusuran, riset dan seterusnya. Jika itu ada anak muda yang peduli ke arah sana, ya saya sebagai orang tua ya matur nuwun, yuk kita dongeng bareng kan gitu, kira-kira begitu. Tapi dalam hal ini masih apa namanya, sifatnya informasi gitu, perlu pendalaman menurut saya. Kita, ya saya pribadi lah, termasuk teman-teman pemerintah itu kan belum tahu ini bagaimana arahnya untuk mengungkap sejarah kerajaan Mahasin. Kalau kita yang tahu mungkin sedikit ya 50% lah. Ada apa namanya, sejarah Syekh Talabuddin. Kan ya, Syekh Talabuddin. Nah, perbandingan abadnya kan jauh sama ya. Kalau kerajaan Mahasin itu abad ke-4 ke-5, kalau Syekh Talabuddin itu abad ke-14 15. Jauh sekali. Nah, mungkin kita juga perlu ini harus menggali sejarah. Cuma kita bingung cara menggalinya seperti apa, bagaimana gitu. Nah itu boleh ya kita teruskan. Jadi kita belajar mengenai jalur transportasi. Jalur transportasi publik saat itu untuk perdagangan dan seterusnya itu melalui sungai. Jadi Kali Kupang adalah merupakan kali yang sangat bersejarah bagi umat manusia di Pulau Jawa ini. Kali Kupang ini kan kalau mulai Pekalongan ke selatan itu Kali Kupang. Tapi kalau mulai apa namanya katakanlah mulai Gapuro, Warungasem ke utara itu bukan Kali Kupang lagi. Itu namanya kali apa, Loji ya. Loji. Nah, berbicara Kali Kupang ini menjadi sangat
melegenda sebetulnya di masyarakat. Banyak sejarah Kali Kupang ini, dan ada informasi bahwa di Mahasin ini sebuah kerajaan yang berhadapan dengan kerajaan cabang Worawari. Di seberang sungai itu ada kerajaan kecil yang dikenal dengan kerajaan Worawari. Mungkin di situ masih ada dukuh atau tanah atau tempat yang bernama Worawari, mungkin di sebelah selatan desa apa itu namanya Bonsari. Mungkin masih ada itu berhadapan dulu kerajaan itu, karena di depannya itu kan lalu lintas perekonomian saat itu yang namanya sungai itu. Dulu diperkirakan dari bibir pantai itu perahu itu bisa sampai ke Kupang. Desa Kupang itu Brokok dulu, sebelum ada campur tangan manusia untuk memperdalam sungai gitu. Itu pakai sampan atau pakai perahu kecil itu dulu. Kira-kira begitu. Oh, berarti sampai sini laut itu sampai sini Romo? Air itu? Bukan. Air itu tetap di sana. Mungkin kita tidak bisa bicara itu loh. Sebelum kita berbicara tentang geologinya. Itu dulu dari bibir pantai. Di sini kerajaan Mahasin itu diperkirakan itu dekat dengan bibir pantai, kira-kira begitu, karena transportasi masuk ke pedalaman itu juga menggunakan kali. Belum ada jalan darat dulu. Nah, misalnya dari Mahasin, kerajaan Mahasin menuju Silurah itu berhentinya di Kupang. Misalnya dari Kupang itu perahu berhenti di situ ke Silurah, lewat Purbo itu menggunakan kuda misalnya. Itu misalnya begitu. Berarti kerajaan Mahasin itu letaknya strategis. Ya, pintu masuk karena dari dekat dengan pantai gitu. Oke, terakhir Romo, runtuhnya kerajaan Mahasin seperti apa? Kalau runtuhnya kerajaan Mahasin, kita lagi-lagi tidak tahu pasti. Satu apa itu Romo? Tapi begini, ada literatur yang mengatakan bahwa pada 1035 ya, 1035 itu Air Langga. Air Langga itu berkunjung ke Mahasin. Nah, ketika pengawal pasukannya itu kan ngecamp di Kuripan. Nah, yang akhirnya nama desa Kuripan. Itu cikal bakalnya di mana Air Langga itu mau bertamu ke kerajaan Mahasin. Nah, saat itu pengertian dari internal kerajaan itu sendiri bahwa Air Langga itu mau balas dendam, mau menyerang Mahasin. Sehingga kerajaan sini dikosongkan. Itu. Jadi Air Langga tidak berhasil ketemu di Mahasin. Kemudian pada 1045 kemudian Air Langga meletakkan jabatannya atau sebagai raja berhenti untuk nyuwito ke hutan, kira-kira begitu, untuk melepaskan itu. Karena sudah ketemu karo cikal bakal nenek moyangnya, kira-kira begitu. Merasa begitu. Jadi kan Air Langga itu kan anak dari Mahendradatta. Mahendradatta itu anak dari dinasti Isana. Dinasti Isana itu anak dari Empu Sendok kan gitu. Empu Sendok itu dari Mataram kuno kan begitu. Nah, di mana ketika jadi Mahendradatta itu dua beradik dengan Raja Teguh Dharmawangsa. Nah, ketika Teguh Dharma, nggak apa-apa ini ngelebar ya. Ketika Teguh Dharmawangsa ini ingin mengawinkan anak perempuannya dengan anaknya Mahendradatta yang namanya Air Langga itu. Nah, saat itu sedang perkawinan. Mahendradatta itu kan keluarga kerajaan Bali. Istrinya anak Raja Bali. Kemudian sedang ada perkawinan besar di Mataram kuno versi Jawa Timur di era kepemimpinan Teguh Dharmawangsa pada 1007 itu saat rame-rame perkawinan yang luar biasa mewahnya saat itu, tiba-tiba ini menurut sejarah ya, ada dari kerajaan Mahasin dan Worawari yang ngecamp di Blora, kemudian melakukan penyerangan ke sana.
Nah, kemudian rajanya, pasukan semuanya meninggal, yang tersisa cuma Airlangga gitu. Nah, itu begitu. Nah, Worawari ini pula harus perlu dilakukan kajian. Mahasin ini pula perlu dilakukan kajian. Apakah yang menyerang Teguh Dharma Wangsa yang dikenal dengan istilah Mahapralaya itu dari Mahasin sini? Kan belum tentu juga. Memang Mahapralaya itu ditengarai bahwa kerajaan Mahasin dengan kerajaan cabang Worawari itu disponsori oleh Sriwijaya melakukan penyerangan terhadap Teguh Dharma Wangsa. Nah, itu. Nah, mungkin pengertiannya Mahasin sini belum tentu juga, karena saat itu dijelaskan bahwa Mahasin dan Worawari itu yang berada di Blora. Nah, itu. Apa ada hubungannya Mahasin dan Worawari Blora dengan Mahasin sini? Itu yang perlu terus-menerus kita kaji itu. Nah, bahwa kemudian Airlangga datang ke sini sebetulnya tidak dalam balas dendam, tidak, karena tidak ada hubungan, tapi sekedar mungkin ingin sowan dengan cikal bakalnya nenek moyangnya. Nah, setelah sampai sini, terlepas itu benar atau tidak, ketemu atau tidak, ternyata tahun 1035 datang ke sini, tahun 1045 mengundurkan diri sebagai raja di Kuripan. Kuripan itu di Kediri deh. Joho Tumampel karo Joho istilahnya. Begitu. Ini berarti kalau bisa dikatakan Mahasin itu ya bukan diserang terus bubar, belum jelas itu. Belum jelas, tapi saat ini belum jelas apa bubarnya kerajaan Mahasin itu tahun 1035 atau apa, kita belum jelas. Tapi kita perlu kajian lagi, perlu literatur yang cukup. Belum, tapi tanda-tanda bahwa kerajaan Mahasin sampai tahun 1035 itu masuk akal. Masuk akal kira-kira sementara ini. Tapi lagi-lagi ini perlu kajian terus-menerus, perlu gali terus-menerus dengan dasar pemikiran yang ya bebas dan luas. Terakhir nih Romo, di Indonesia ini kan ada kerajaan Jawa Barat gitu ya, katakan Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Ini termasuk Mahasin ini kan cikal bakalnya di Jawa Tengah. Iya. Dikatakan seperti itu ya. Iya. Kerajaan di Jawa Tengah sama di Jawa Barat itu katanya ada yang mengatakan lebih tua Jawa Barat, ada yang mengatakan Jawa Tengah. Itu sebenarnya seperti apa? Sudut pandangnya begini. Kalau Jawa Barat mulai Salikan Negara, itu dari 150 Masehi sampai 358 Masehi. Itu Salikan Negara. Abad kedua berarti Romo ya? Diteruskan oleh Tarumanegara. Dari 358 sampai 600 itu Tarumanegara. Nah, tapi kedua kerajaan tersebut coraknya itu Hindu, bukan Buddha. Ya kan? Sementara informasi dari catatan Cina atau berita Tiongkok, ketika penyebaran agama Buddha itu di Jawa itu dikenal namanya Keling atau yang sekarang disebut Mahasin itu. Nah, sementara Keling itu abadnya 67, berdasarkan perjalanan pendeta Fahyang ke Jawa sebagai pendeta Buddha abadnya awal abad 5, tahunnya 414. Nah, dari situ pegangan kita. Ya, artinya tidak mungkin pendeta Buddha ini berkunjung ke kerajaan Hindu, masuk akal nggak? Nah, tapi Fahyang itu disebutkan pada tahun 414 itu berkunjung ke Jawa di pesisir utara. Nah, ketika kita berbicara tentang informasi Tiongkok versi Itsing dan Huining, ketika berkunjung ke kerajaan Keling disebutkan bahwa Mahasin itu posisinya di sebelah barat Keling atau Holing.
baik itu keling yang ada di Tulis ya di wilayah Pekalongan ini maupun Kelingga sudah pindah ke Jepara, itu posisi Mahasin itu di sebelah barat. Iya, barat. Iya, masalah. Itu begitu. Nah, tinggal bagaimana kalau jenengan ini peduli ya bisa aja bikin tim kan gitu. Nah, nanti tugasnya untuk menelusuri ini. Nah, ini luar biasa menurut saya. Jadi tidak berlebihan kalau Desa Mahasin sebagai cikal bakal peradaban kuno. Nah, coba kalau berdasarkan kajian dari ahli arkeologi Prancis, Balikambang itu kan abad 6. Ya. Katakanlah begitu, abad 6-7. Nah, kalau Mahasin itu abad 5 atau abad 4, kalau didasarkan dari kunjungan Pendeta Fahian, itu kan awal abad 5. Berarti kan lebih awal. Lebih awal lagi. Nah, itu begitu loh. Dan ternyata kalau ditelusuri itu sejarah kuno sekali loh. Kuno sekali, ya. Walaupun saat itu agamanya Buddha ya, karena akulturasi budaya itu kan terus menerus berkembang dinamikanya. Kira-kira. Oke Romo, mungkin ada kata-kata untuk teman-teman yang subscriber Serangkai Satu ya, untuk semangat menggali sejarah ataupun apa pesan dari Romo mungkin? Ya ini saudara-saudara baik yang tua maupun yang muda, mengapa sejarah itu penting kan gitu. Karena suatu daerah kalau tidak mengenal sejarah, orang di daerah tersebut mudah terjebak pemikiran yang salah kaprah, kan gitu. Kalau seseorang sudah terjebak pada pemikiran yang salah kaprah, maka satu daerah itu berpotensi menjadi salah arah. Itu dasarnya begitu. Nah, kalau kita melihat sejarah Mahasin ya, kita tidak berlebihan kalau kita kemudian berbicara tentang Batang. Nah, artinya bahwa Batang ini sesungguhnya bangsa tangguh. Bangsa tangguh. Ya. Hasil itu ya. Ya. Luar biasa. Ya, 1 jam bersama Romo Turadi. Iya. Matur nuwun Romo. Ya, sama-sama. Berkunjung ke Serangkai Satu, luar biasa Ya. dan kita kedatangan tamu. Ya, ini apa namanya? Tukar pikiran, Iya. guyon maton atau ngudo rasa. Mungkin ke depan Romo bisa main ke sini lagi Romo. Ya mudah-mudahan kita semua sehat ya. Yang penting kita semua sehat ya. Kalau diizinkan kembali ya saya siap itu. Nah, ini kan merupakan satu kehormatan bagi saya dipanggil oleh teman-teman Mahasin ini untuk bisa ngobrol bersama. Satu kehormatan yang luar biasa. Saya secara pribadi juga terima kasih. Semoga ini kegiatan yang panjenengan semua alami, yang panjenengan semua lakukan ini semoga bisa terus dilakukan, khususnya tentang Desa Mahasin. Ibarat orang menggali sumur itu harus sampai mendapat air. Gitu kira-kira. Amin. Semoga kesehatan Romo. Amin. Dan kita juga diberikan semangat ya untuk menggali sejarah. Terima kasih semuanya, channel Serangkai Satu dan kemana-mana. Ya nanti karena setelah ini ada podcast lagi bersama Romo Turadi membahas sejarah-sejarah yang lainnya. Dari saya mohon maaf dan saya Ivan. Ya, terima kasih untuk semuanya. terima kasih. Salam Serangkai Satu channel. Ya, terima kasih Romo. Ya, terima kasih.